Apa itu himpunan? Dan bagaimana penulisan himpunan itu? Yuk kita bahas di materi berikut ini. Semisal kamu diminta untuk menyebutkan perlengkapan alat tulismu, maka ada buku, pulpen, penggaris, pensil, dan perlengkapan alat tulis lainnya. Itu bisa disebut sebagai sebuah himpunan alat tulis. Jadi, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari benda-benda yang memiliki sifat atau syarat yang sama. Contohnya, kumpulan alat tulis, kumpulan kabupaten di Bali, dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis himpunan, ada himpunan kosong dan himpunan tak kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali, dan himpunan kosong tidak sama dengan himpunan nol. Himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan itu disebut dengan semesta pembicaraan. Contohnya, himpunan A dengan anggota 2, 3, 5, 7, maka himpunan semesta dari himpunan A adalah bisa bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah. Himpunan semesta ada yang terhingga, ada juga yang tak terhingga. Yang terhingga berarti himpunan yang anggotanya terbatas, sementara yang tak terhingga berarti himpunan yang anggotanya tak terbatas. Kardinal adalah banyaknya jumlah anggota himpunan X. Contoh, A dengan anggota 2, 3, 5, 7, maka banyak kardinal himpunan A adalah 4. Untuk penulisan himpunan sendiri, anggota himpunan cukup ditulis satu kali saja. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 1, 2, 2, 3, maka himpunan A anggotanya cukup ditulis 1, 2, 3 dengan jumlah kardinal sebanyak 3. Pernyataan himpunan ditulis dengan huruf kapital A, B, C, hingga Z. Dan pernyataan anggota himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Sementara untuk menunjukkan keanggotaan ditulis dengan simbol dibaca elemen dari atau bukan elemen dari. Untuk penyajian himpunan ada beberapa cara. Yang pertama ada cara tabulasi. Himpunan A dengan anggota 2, 3, 5, 7. Dan ada juga cara deskriptif. Himpunan A X merupakan anggota atau elemen dari bilangan prima di mana X lebih kecil dari 10. Berarti anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. Sementara cara yang terakhir ada dengan cara diagram Venn. Nah, ada beberapa simbol baku yang tidak boleh digunakan untuk menyatakan himpunan yang lain. Seperti N untuk menyatakan himpunan bilangan asli, R untuk bilangan real, P bilangan positif, C bilangan kompleks, Z bilangan bulat, dan Q bilangan rasional. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah sebuah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan asalnya. Sebuah himpunan atau himpunan A merupakan bagian ataupun subset himpunan lain atau himpunan B hanya jika setiap elemen A juga merupakan elemen dari B. Banyaknya himpunan bagian dalam suatu bilangan dapat kita tentukan dengan rumus 2 pangkat N, dengan N merupakan banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Contoh yang pertama, diketahui A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B memiliki anggota 1 dan 3, sedangkan himpunan C memiliki anggota 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A karena semua anggota B merupakan anggota juga di himpunan A. Sedangkan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A karena tidak ada dari satu anggota himpunan C yang merupakan anggota dari himpunan A. Contoh yang kedua, misalnya himpunan D memiliki anggota 1 dan 2. Maka himpunan bagian dari himpunan D yaitu himpunan kosong, 1, 2, dan juga 1,2. Jadi D memiliki 4 himpunan bagian.
Lalu contoh selanjutnya, jika diketahui himpunan semestanya adalah seluruh mahasiswa di Universitas Udayana, sedangkan A adalah seluruh mahasiswa jurusan informatika di Universitas Udayana, B adalah seluruh mahasiswa perempuan jurusan informatika di Universitas Udayana, dan C adalah seluruh mahasiswa laki-laki jurusan informatika di Universitas Udayana. Maka himpunan B dan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A karena seluruh anggota himpunan B dan C juga merupakan anggota himpunan A. Lalu, himpunan A merupakan himpunan bagian dari S karena seluruh anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan dari S. Terakhir, himpunan B tidak termasuk himpunan bagian dari himpunan C. Begitu juga sebaliknya, karena tidak ada anggota dari himpunan B yang juga merupakan anggota dari himpunan C. Begitu juga sebaliknya. Di sini kita dapat gambarkan dengan bentuk diagram Venn. Nah, yang selanjutnya yaitu banyaknya anggota himpunan bagian. Misalkan nih, sebuah himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan A ini terdiri dari 5 anggota. Nah, banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan A dapat diperoleh melalui rumus 2/5 dengan hasil yaitu 32 anggota. Banyaknya himpunan bagian untuk himpunan A dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 anggota dapat dilihat dalam daftar berikut. Nah, cara mengetahui banyaknya anggota himpunan dengan cara mendaftar seperti yang ada di slide ini tentu tidak akan menguntungkan kita dan sangatlah tidak efektif. Nah, ada cara yang lebih cepat nih, yaitu dengan menggunakan segitiga pascal. Nah, dengan segitiga pascal ini kita dapat menentukan banyaknya anggota himpunan bagian dengan cepat. Dilihat pada segitiga pascal ini, baris yang pertama ini digunakan untuk himpunan dengan 0 anggota. Yang ini untuk 1 anggota, yang ini untuk 2 anggota, yang ini untuk 3 anggota, yang ini untuk 4 anggota, dan yang ini untuk 5 anggota, serta seterusnya. Kita ambil contoh yang tadi, yaitu dengan 5 anggota. Sehingga total himpunan bagian yang bisa dibentuk adalah 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 32. Di mana ada satu himpunan kosong, 5 buah himpunan yang memiliki 1 anggota, 10 himpunan yang memiliki 2 anggota, 10 himpunan yang memiliki 3 anggota, 5 himpunan yang memiliki 4 anggota, dan ada 1 himpunan yang memiliki 5 anggota. Nah, untuk operasi himpunan itu sendiri adalah sebuah pengoperasian antara dua buah himpunan atau lebih sehingga dapat menghasilkan sebuah himpunan baru. Yang pertama ada gabungan atau union. Gabungan atau union ini adalah gabungan dari dua himpunan A dan B, yang dimana himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, dimana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Di sini saya ada contoh himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, dan juga ada himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini kita bisa simpulkan A gabungan B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Untuk yang kedua itu ada intersection atau irisan. Nah, intersection atau irisan ini adalah irisan dua buah himpunan A dan B, yang dimana himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Sini saya ada contoh himpunan A dengan anggota A, B, C, D, dan E. Dan ada juga himpunan B dengan anggota A, C, E, G, dan I. Nah, pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E. Atau bisa juga ditulis dengan A irisan B, anggotanya adalah A, C, dan E. Yang ketiga ada selisih dua himpunan.
Nah, selisih dua himpunan di sini adalah selisih dari dua himpunan A dan B, yang dimana himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Di sini saya ada contoh himpunan A dengan anggota A, B, C, D, dan E. Dan ada juga himpunan B dengan anggota A, C, E, G, dan I. Di sini kita bisa simpulkan bahwa A selisih B itu anggotanya adalah B dan D. Untuk yang keempat ada komplement. Komplement dari A itu adalah semua elemen dari U. U di sini adalah semesta pembicara atau universe-nya yang tidak ada di himpunan A. Nah, komplement A itu bisa ditulis dengan AC. Ini saya ada contoh himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, dan di sini ada universe atau semesta pembicaranya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dapat dikatakan A komplementnya di sini anggotanya adalah 4 dan 5. Pengertian inklusi dan eksklusi adalah rumus untuk mencari banyaknya anggota dalam gabungan himpunan-himpunan meringga. Rumus untuk menghitung banyaknya anggota gabungan 3 himpunan adalah A, B, dan C, C. Untuk membangun rumus itu, penghitungannya adalah nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B ditambah nilai mutlak C dikali nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B ditambah nilai mutlak C. Ini contoh studi kasus. Dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika diskrit. 13 mahasiswa menyukai aljabar linear dan 8 diantaranya menyukai matematika diskrit dan aljabar linear. Pertanyaannya, berapa mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut? Misalkan A. Himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, dan himpunan B. Mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut dapat dinyatakan A. Irisan B. Banyak mahasiswa yang menyukai salah satu dari kedua mata kuliah tersebut atau keduanya dapat dinyatakan nilai mutlak A gabungan B. Nah, dengan demikian nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan B sama dengan 25 ditambah 13 dikurang 8. Jumlahnya itu yaitu 30. Jadi terdapat 30 orang mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.